Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita akan perkenalan seperti apa Accurate 5 Enterprise ini. Nah, kemarin kalian sudah menginstal Accurate 5-nya, Accurate Enterprise-nya. Sekarang kita akan belajar apa-apa aja yang ada di halaman awal Accurate Enterprise ini. Ya, jadi pertamanya ini adalah halaman awal dari Accurate Enterprise-nya, sama seperti Accurate lainnya. Nah, di sini ada Create New Company. Gambar pertama, icon pertama itu ada Create New Company. Create New Company ini adalah fitur untuk kita membuat data perusahaan yang baru saja kita masukkan ke dalam Accurate database Accurate-nya. Nah, sedangkan di sebelahnya ini jadi maksudnya yang akan kita masukkan ya, data perusahaan baru yang akan kita masukkan. Kemudian yang di sebelahnya ada Open Existing Company. Ini digunakan untuk membuka data perusahaan yang sudah pernah kita masukkan sebelumnya di database Accurate kita. Nah, sebelahnya lagi ada Open Last Company. Ini adalah untuk membuka data perusahaan yang terakhir kali digunakan di Accurate ini. Nah, di sebelahnya lagi ada Explore Sample Company. Ini adalah data perusahaan yang disediakan oleh Accurate untuk sebagai contoh. Jadi kalian kalau mau lihat data perusahaan, ada contohnya diberikan oleh Accurate. Nah, sebelahnya lagi ada Repair Data. Repair Data ini digunakan untuk memperbaiki data apabila data Accurate-nya bermasalah, file Accurate-nya bermasalah. Dan sedangkan di sebelahnya ada Restore Data, digunakan untuk mengembalikan atau mengubah file data backup menjadi file data utama dari Accurate. Nah, mengenai file datanya ini, data Accurate, file Accurate, kalau kalian dulu pernah belajar Mayop, file Mayopnya itu kan extensionnya itu .myo. Nah, kalau sekarang Accurate, file Accurate itu adalah file namanya file interbase, extensionnya itu adalah .gdb, huruf kecil semua, .gdb. Nah, sedangkan untuk file backupnya untuk Accurate ini extensionnya adalah .gbk, itu huruf kecil semua, jadi .gbk. Nah, restore data ini gunanya untuk file backup yang gbk itu tidak bisa langsung digunakan dibuka di sini gitu ya, nggak bisa langsung dibuka di sini kalau dia masih extensionnya gbk. Jadi kalau mau dibuka di sini file backup Accurate kita, harus dimasukkan dulu di restore datanya dan dirubah menjadi file GDB-nya atau file utamanya, kemudian baru bisa di open di existing company-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai aja karena kita akan membuat data perusahaan yang baru. Nah, data perusahaan yang baru kita akan memasukkan perusahaan usaha dagang Wirastri. Nah, usaha dagang Wirastri. Kalian buka ini soal praktek ya, diambil dari soal praktek UKK tahun 2017. Ya, UD Wirastri, soal praktek UKK tahun 2017. Nah, yang untuk Accurate kita ada sedikit modifikasi nanti soalnya, tapi tidak banyak, hanya untuk menyesuaikan di program Accurate kita. Nah, silakan kalian buka soalnya, nanti ibu berikan link soal, soft copy soal UD Wirastrinya. Nah, untuk memasukkan info awal perusahaan ya, info awal perusahaan,
kita yang pertama adalah klik create new company. Nah, di sini kita akan membuat database-nya, create database. Nah, di sini ada lokal dan remote. Maksudnya, lokal itu berarti kita membuat database di komputer yang atau di laptop yang kita gunakan ini. Jadi itu namanya lokal. Tapi kalau remote berarti kita memasukkan database-nya di komputer orang lain. Remote ini misalkan kita menjadi klien di jaringan yang menggunakan Accurate yang sama. Jadi database-nya akan disimpan di komputer server yang bukan merupakan komputer yang kita pakai ini. Jadi kalau remote berarti kita memasukkan database-nya di komputer yang lain, ya, tapi lewat komputer kita seperti itu ya. Nah, karena kita ini sebagai server dan klien, jadi kita pilihnya yang lokal. Kemudian kita akan membuat nama filenya, nama database-nya. Nama filenya yang pertama kita klik dulu kotak yang ada titik kecil ini, titik 3. Kita klik. Kemudian kita pilih folder di mana tempat kita akan menyimpan database kita. Nah, Ibu sarankan sebaiknya kalian simpannya di D ya, disk PC, kemudian local disk D. Kemudian kalian buat folder dengan nama kalian sendiri, kemudian tulis Accurate seperti itu. Nah, kalau Ibu di sini Ibu di folder Accurate ya, Ibu akan buat nama perusahaannya, UD underscore Wirastri, kemudian underscore lagi, kalian tulis nama kalian ya, UD Wirastri underscore, tulis nama kalian. Ibu akan tulis di sini nama Ibu ya. Jadi kalian tulis nama perusahaannya jadi sebagai nama filenya juga ya, jadi UD underscore Wirasti underscore fresh. Sebenarnya tidak harus underscore, tapi kita samakan saja seperti Ibu, kita tulis underscore ya, UD Wirasti fresh gitu ya. Kemudian kita klik create. Nah, dia akan masuk seperti ini. Ini terlihat direktorinya. Kemudian kita klik OK. Ya, dia akan membuat database-nya. Ini kecepatannya tergantung kecepatan dari kemampuan dari komputer kita masing-masing. Nah, anak-anak tadi di awal kalian melihat bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris. Nah, kapan merubahnya? Nanti merubahnya setelah ini bisa dirubah bahasanya. Tetapi kita akan menggunakan bahasa Inggris ya, nah. Jadi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dulu untuk pembelajaran kita. Kita gunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kalian jangan merubah ke bahasa Indonesia. Bagi yang saat diinstal ternyata sudah berbahasa Indonesia, nanti kalian harus memilih bahasa Inggris seperti itu. Baik, sementara menunggu, kalian bisa buka dan dibaca soalnya terlebih dahulu. UD Wirastri ya, UD Wirastri ini merupakan usaha dagang perorangan ya, bergerak di dalam bidang jual beli komputer laptop. Nah, kemudian barang dagangannya dijual secara kredit dan tunai. Yang dijual adalah laptop ya. Oke. Baik, di sini sudah kita sudah masuk
sudah masuk, sudah dibuat database-nya. Di sini muncul login. Nah, loginnya default dari Accurate-nya, user ID dan passwordnya itu sama. Jadi di sini udah ditulis ya, default user dan password sama dengan supervisor. Jadi kalian bisa tulis di sini, bisa di copy dari atas seperti ini, Ctrl C dan Ctrl V, maaf. Kemudian atau kalian bisa dengan cara klik kanan copy, kemudian di sininya klik kanan paste, boleh, atau kalian tulis sendiri supervisor sama seperti ini juga boleh, terserah kalian. Yang penting harus isinya itu adalah supervisor atas dan bawah. Ini bisa dirubah atau tidak, bisa nanti, tapi ya, jadi sementara kita belajar user ID dan passwordnya tidak usah diganti-ganti dulu, karena pada saat kita belajar nanti kalau kalian lupa, kalian tidak bisa masuk ke database kalian seperti itu. Jadi sementara kita ini seperti ini dulu, nanti kalau kalian sudah mahir baru silakan kalian ganti-ganti user ID dan passwordnya. Kalau sudah, kita klik OK. Baik, nah ini kita langsung masuk ke quick setup atau persiapan singkat. Jadi kalau kita belum punya data dari UD Wirasri sebelumnya, jadi ini pertama kali kita masukkan database-nya, kita langsung diarahkan masuk ke quick setup atau persiapan singkat. Nah, namanya persiapan singkat, tapi sebenarnya tidak terlalu singkat gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Nah, ini yang Ibu bicarakan tadi. Di sini ada bahasa yang akan kita gunakan, bisa memilih bahasa Indonesia atau memilih bahasa Inggris. Nah, kita pilih yang bahasa Inggris. Jika kalian tadi defaultnya itu bahasa Indonesia, silakan klik bahasa Inggrisnya, Englishnya. Tapi kalau sudah bahasanya tadi bahasa Inggris defaultnya, berarti kalian sudah ada di bahasa Inggris. Berarti kita selanjutnya kita klik next. Nah, selanjutnya setup ya, setting yang pertama kali itu bisa menggunakan basic setup atau advanced setup. Apa bedanya? Kalau basic setup walaupun di sini direkomendasikan, tapi direkomendasikan untuk perusahaan yang tidak menghendaki membuat akun-akunnya atau menyeting database perusahaannya benar-benar dari awal. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan setting awalan dari Accurate, kemudian mereka hanya tinggal memasukkan saldo-saldo yang sudah disiapkan gitu ya, yang saldo-saldo yang sudah ada. Nah, jadi kalau basic setup ini hanya tinggal memasukkan saldo kas bank, saldo piutang, saldo utang, dan daftar barang dan jasa yang akan dijual atau dibeli seperti itu. Nah, kalau advance setup berarti persiapan yang mahir ya, advance setup. Itu kita gunakan agar kita dapat menyeting seluruhnya mulai dari akun-akun yang kita perlukan, jadi sesuai kebutuhan perusahaan tersebut seperti itu. Nah, yang kita akan pelajari adalah yang advanced setup, persiapan mahirnya. Jadi kalian klik advanced setup, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada beberapa tab ya, ada beberapa tab. Jadi persiapan singkat ini Ibu bilang tadi tidak segitu singkatnya ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita isi, dan di tab ini ada anak tabnya lagi seperti itu. Nah, tapi jangan takut, insya Allah kalian bisa mempelajarinya setahap demi setahap sampai kalian mahir.
Nah, selanjutnya yang pertama itu currency ya. Ini ada currency dan company info. Currency dan company info yang perlu diisi yang pertama adalah currency-nya, mata uang. Mata uang di sini adalah mata uang yang kita gunakan di perusahaan ya, sesuai dengan perusahaan tersebut menggunakan mata uang apa selama operasionalnya. Nah, kalau kita kan perusahaannya memang sudah dari soal ya, jadi kita lihat soalnya. Di soal, apakah UD Wirasri ini menggunakan mata uang lebih dari satu atau hanya satu, dan itu mata uangnya apa. Nah, kita lihat di soal, UD Wirasri menggunakan mata uangnya rupiah dan hanya satu mata uang, berarti kita hanya memasukkan satu mata uang. Caranya gimana? Kita klik add, kemudian kita tulis nama mata uangnya yaitu rupiah, atau kalau di soalnya tulisannya IDR, kalian bisa menulis dengan IDR. Kemudian exchange rate-nya berapa, jadi pertukaran, nilai pertukarannya itu berapa, karena ini kita memang cuma pakai satu mata uang dan default mata uang kita cuma rupiah aja, berarti ya 1 rupiah sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan pakai 2 mata uang tapi yang utamanya adalah mata uang rupiah, jadi nanti kalian memasukkan lagi misalkan nama mata uang yang kedua adalah dolar seperti ya, US dollar misalkan, kemudian nilai pertukarannya berapa, jadi nilai pertukarannya misalkan 1 rupiah itu berapa dolar, seperti itu ya, ditulisnya seperti itu. Nah, kemudian country name-nya, jadi nama negaranya dari mata uang tersebut ya, jadi rupiah, nama negaranya Indonesia. Kemudian simbol mata uangnya Rp, kemudian kita klik OK ya, kita klik OK. Terus akan ada konfirmasi, muncul konfirmasi, kita klik yes. Nah, kemudian akan muncul di sini ya. Anak-anak kalian bisa menulis di sini ya, langsung menulis di sini, ditulis rupiah, rate-nya berapa gitu ya, terus Indonesia simbolnya berapa gitu. Tapi ibu tidak menyarankan hal itu ya, karena menurut pengalaman ibu, kalau langsung ditulis di sini itu akan seringkali muncul error gitu ya, seringkali muncul error. Nah, ibu tidak mengerti itu muncul errornya karena entah karena komputer kitanya atau bagaimana, tapi lebih aman. Jadi ibu tidak merekomendasikan menulis di sini, tapi lebih aman kalian memasukkan dengan fitur add ini ya, add atau tambah gitu. Nah, kalau misalkan kalian menulis ternyata ada yang salah gitu ya, ada yang salah dari isi ini, kalian bisa diklik di mana yang salah, kemudian kalian klik edit, nanti akan masuk lagi ke gambar yang tadi, ke form yang tadi gitu. Nah, jadi kalian bisa isi lagi atau kalian benarkan, kemudian kalian klik OK kembali. Nah, sedangkan kalau misalkan ada kalian misalkan terisi 2 kali dan harus kalian hapus gitu ya, akan kalian ingin menghapus, kalian tinggal pilih delete atau hapus seperti itu. Mudah kan ya? Nah, sekarang kita selanjutnya kita klik next. Nah, selanjutnya adalah company information. Company information ini kita isi dengan nama perusahaannya, company name, terus alamatnya, nah, dan lain-lain. Sekarang kita isi dulu nama company-nya, nama perusahaannya, yaitu UD Wirasri. Seperti biasa, karena ini kita dalam tahap pembelajaran, di belakangnya kita isi dengan nama kita ya, nama kalian. Oke, ibu memberi nama fresh ya, kalau kalian tulis dengan nama kalian masing-masing.
kemudian alamatnya, kemudian kotanya boleh kita tulis di bawahnya. Nah, start date or cut off. Jadi ini tanggal mulai atau tutup buku. Tanggal mulai atau tutup buku ini adalah batas di mana saldo-saldo yang kita masukkan, ya, saldo awal yang kita masukkan ke dalam accurate kita, dalam accurate ini. Jadi misalkan perusahaan kita sudah beroperasi sejak dari 2010 misalkan seperti itu. Nah, di 2020 ini kalian mau menggunakan accurate, baru mau menggunakan accurate. Jadi kalian menyiapkan database atau menyiapkan saldo-saldo awan, neraca saldo gitu ya, atau daftar saldo utang, piutang dan lain-lainnya disiapkan untuk dimasukkan ke dalam accurate kita. Nah, jadi tanggal di sini adalah tanggal neraca saldo tersebut, gitu ya, tanggal neraca saldo tersebut. Oke, jadi kalau dalam soal kita tinggal melihat tanggal neraca saldo yang disajikan dalam soal. Nah, dalam soal UD Wirasri ini tanggal neraca saldonya adalah per 30 November 2015. Jadi kita tulis di sini 30, 11, 15 seperti itu. Kalian tidak perlu mengetik titik, garis miring atau spasi karena ini langsung masuk ke posisinya masing-masing. Jadi kalian hanya mengetik 30, 11, 15. Nah, itu udah langsung masuk. Kemudian fiscal year. Fiscal year itu adalah tahun fiskalnya, tahun pajaknya. Nah, untuk fiscal year-nya berarti kita masukkan sesuai dengan tanggal awal atau start date or cut off-nya. Jadi kalau di sini 2015, kita tulis di sini juga 2015. Cukup tulis yang 15-nya saja. Selanjutnya default period. Default period ini terisi ya. Default period ini terisi dengan bulan dan tahun sesuai dengan komputer kita. Nah, ini kan kita bulan Juli 2020 ya. Jadi langsung masuk ke sini bulan Juli 2020. Karena dalam menggunakan accurate, kita kan sebenarnya kalau di perusahaan itu real time ya, real time kita menggunakannya untuk transaksi yang memang saat itu terjadi. Nah, jadi ini defaultnya memang menggunakan tanggal di komputer kita. Nah, karena ini kasusnya kita adalah praktek menggunakan soal di tahun 2015 gitu ya, soal yang transaksinya terjadi di tahun 2015, maka default periodnya kita mengikuti yang di atas aja. Jadi mengikuti tanggal soal aja, jangan mengikuti tanggal di komputer kita gitu ya. Jadi ini bisa diganti, kita ganti bulan 11 tahun 2015. Oke. Nah, sekarang mungkin akan ada pertanyaan, Ibu, bagaimana kalau neraca saldonya di sini yang di soal itu tanggal awal dari bulan transaksi, Bu? Jadi misalkan tanggalnya itu tanggal 1 Desember 2015 gitu ya. Nah, sebaiknya kalian kalau menemukan soal yang seperti itu tetap mengisi tanggalnya itu tanggal akhir yang bulan kemarin. Jadi tetap 30 November 2015. Kenapa? Karena nanti ini akan berpengaruh, karena sebenarnya kan tanggal 30 November 2015 ya dan tanggal 1 Desember 2015-nya itu dalam neraca saldo itu isinya sama gitu ya. Itu merupakan data yang sama, cuma tanggalnya aja yang berbeda. Jadi ini kalau ini yang kemarinnya, tanggal satunya yang besoknya, seperti itu. Nah, jadi kenapa pakai tanggal yang sebelumnya aja? Karena kalau
kalian mengisi ini tanggal 1 Desember, nanti akan berpengaruh pada penyusutannya, penyusutan aktiva tetap. Kalau di sini ditulisnya Desember, maka di akhir periode nanti, di akhir bulan Desembernya, penyusutan aktiva tetap bulan Desember itu tidak jadi maksudnya gini, di awal akan terhitung langsung penyusutan bulan Desember. Nah, jadi pas di akhirnya udah nggak bisa lagi gitu ya, udah terhitung di awalnya gitu. Nanti neraca saldo kalian yang kalian bikin di awal jumlahnya jadi tidak sama dengan soal, karena apa? Penyusutannya sudah duluan menghitung bulan Desembernya kalau kalian di sini menulis di bulan Desember. Jadi sebaiknya kalian menulis di start date cut off-nya itu bulan November atau tanggal terakhir bulan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, baik, yang di situ sudah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini, diperingati jika titik-titik sebelum atau sesudah default period. Nah, ini digunakan untuk memberikan notifikasi atau memberikan peringatan jika memasukkan transaksi sebelum atau sesudah tanggal default period gitu ya. Terus atau tidak akan error jika dimasukkan sebelum atau sesudah tanggal default period seperti itu. Nah, untuk sekarang kita tidak perlu memasukkan ini, jadi nggak usah dulu dimasukkan ininya, biarkan kosong aja dulu gitu ya, supaya kita bisa belajar seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik next. Nah, selanjutnya adalah company tax information ya, jadi info tentang pajak perusahaan ya. Nama perusahaan dalam informasi pajaknya ini sudah langsung otomatis diambil dari yang depan, langsung otomatis masuk. Kemudian alamatnya juga langsung otomatis masuk. Tapi kalau ini mau dirubah juga bisa. Jadi kalau misalkan informasi pajak perusahaan itu berbeda dengan informasi yang di depan gitu, itu bisa dirubah gitu ya, bisa kita tambahkan. Nah, selanjutnya form serial number. Apa itu form serial number? Ini adalah nomor faktur pajak ya. Pada saat kelas 11 kalian sudah belajar pajak ya, pada form faktur, tentang faktur pajak. Faktur pajak itu berhubungan dengan PPN, penjualan. Jadi pada saat ada invoice atau faktur yang barangnya terkena PPN, berarti harus sudah punya nomor faktur pajaknya. Nah, di sini kalian tuliskan nomor faktur pajaknya. Yang kalian tuliskan di sini nomor faktur pajaknya adalah nomor yang paling depan. Nomor yang paling depan sampai beberapa digit sampai dia ketemu titik atau strip seperti itu. Nah, jadi selanjutnya nomor-nomor belakangnya itu akan otomatis di accurate akan terisi. Jadi misalkan 0001, 0002 dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya adalah tax registration number. Ini kenapa tidak Ibu isikan? Karena di UD Wirastri kita lihat di soalnya, di informasi umum perusahaan di situ tidak ada nomor faktur pajaknya yang tertera. Kemudian kalau kita cek lagi di transaksinya, di bukti-bukti transaksinya, di fakturnya tidak ada tertera nomor faktur pajaknya ya. Di soal ini tidak ada tertera nomor faktur pajaknya, jadi Ibu tidak isikan. Tapi kalau di soalnya ada, kalian harus isikan ini. Nah, kemudian selanjutnya tax registration number. Tax registration number itu adalah NPWP ya, NPWP-nya. Jika perusahaannya sudah punya NPWP, ada keterangannya di soal NPWP-nya berapa, kalian masukkan. Nah, UD Wirastri ini kebetulan juga tidak mencantumkan NPWP-nya, berarti Ibu tidak
memasukkan NPWP-nya di sini. Nah, selanjutnya ini adalah taxable company number, berarti ini adalah NPPKP-nya, nomor pokok pengusaha kena pajak. Ya, NPPKP-nya dimasukkan. Kebetulan di sini di soalnya juga tidak ada, jadi Ibu tidak masukkan. Kemudian di sini adalah nomor pengukuhan NPPKP-nya. Ya, nomor pengukuhan NPPKP. Nah, karena di soalnya NPPKP-nya tidak ada, nomor pengukuhannya apalagi gitu ya, tidak ada gitu. Jadi karena ini harus diisi, jadi kita ganti aja tahunnya jadi tahun soalnya ya 2015, dan ini juga sebelum transaksinya atau sebelum neraca saldonya bulannya, jadi depannya nggak usah kita rubah, tahunnya aja yang kita rubah. Selanjutnya adalah branch code, itu adalah kode cabang ya, kode cabang. Jika perusahaannya itu merupakan perusahaan cabang atau perusahaan yang mempunyai cabang, jadi dia perusahaan yang pusat, ini ditulis kodenya. Karena UD Wirasri ini tidak usaha dagang sendiri gitu ya, perseorangan, dan tidak punya cabang apapun, jadi di sini tidak kita isi. Kemudian tipenya adalah ini adalah usaha dagang. Atau kalian bisa tulis perdagangan juga boleh ya. Terus KLU SPT ini adalah klasifikasi usaha ya, klasifikasi usaha dalam surat pemberitahuan pajak. Nah, jika ada keterangannya KLU usahanya itu berapa, kalian isikan di sini. Ya, ada soal yang mencantumkan mulai dari NPWP, NPPKP, tanggal pengukuhan NPPKP, KLU SPT, semuanya dicantumkan. Kalian masukkan. Tapi jika tidak, ya sudah tidak perlu dimasukkan. Ya, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya pindah ke account dan other list ya. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sampai sini dulu video yang ini, video untuk memasukkan, menginput data informasi perusahaan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan barusan. Silakan mencoba, selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.